suami istri itu adalah pasangan yang masing-masing punya kewajiban yang berbeda dengan kewajiban pasangannya dalam rangka untuk memenuhi hak pasangannya. Maka tentu bisa dibayangkan kalau kewajiban suami istri itu sama, tentu ini menjadi bukan pasangan dan tidak saling mengisi. Pernah di masa Rasulullah SAW, ada seseorang datang menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ya, mereka para laki-laki diberikan kepada mereka harta warisan yang lebih besar daripada kami para wanita. Nah, sehingga mereka juga diberikan kewajiban berjihad sehingga mereka berhak mendapatkan syahid di dalamnya, sementara kami tidak." Maka apa jawab Rasul? Jika kalian taat kepada suami kalian, maka itu menyamai pahala ya jihadnya mereka. Jadi peluang untuk meraih surga dan keridhaan Allah tetap Allah buka bagi keduanya, baik laki-laki maupun wanita. Tapi tentu dengan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Justru menjadi zalim dan kemaksiatan ketika wanita misalnya melakukan kewajiban yang itu tidak diwajibkan pada mereka. Mereka memaksa diri untuk mewajibkan dirinya mencari nafkah dalam rangka kewajiban menafkahi misalnya. Atau mereka memaksakan diri untuk ya ikut berjihad karena merasa itu kewajiban bagi dia juga misalnya. Dan wanita itu akan menjadi mulia justru ketika dia melakukan yang menjadi kewajibannya, bukan kewajiban suaminya. Dan begitu pun sebaliknya tentu, para suami akan menjadi mulia kalau menjalankan yang menjadi kewajibannya, bukan kewajiban istrinya. Suami istri itu adalah pasangan yang masing-masing punya kewajiban yang berbeda dengan kewajiban pasangannya dalam rangka untuk memenuhi hak pasangannya. Maka tentu bisa dibayangkan kalau kewajiban suami istri itu sama, tentu ini menjadi bukan pasangan dan tidak saling mengisi. Maka Allah tegaskan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-228, "Walir rijali 'alaihinna darajah." Dan bagi laki-laki itu memiliki kelebihan 1 derajat di atas wanita. Satu sisi laki-laki diberikan banyak kelebihan secara fisik ya, secara mengendalikan perasaan, secara berbagai kewajiban yang itu tidak diberikan kepada wanita, termasuk disebut juga dalam tafsir Ibnu Katsir, para nabi itu hanya khusus ya para laki-laki, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ini karena memang sesuai juga dengan beban dan tanggung jawab laki-laki yang memang jauh lebih berat daripada para wanita atau para istri. Bahkan suamilah yang menjadi ya penanggung jawab penuh untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya, termasuk dirinya, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Inilah sesungguhnya hal terbaik bagi kita, di mana Allah telah mengatur ya kewajiban, fungsi masing-masing untuk saling mengisi. Karena itulah dalam konteks kepemimpinan ini, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, jika seandainya aku dibolehkan, kata Nabi, seseorang ya sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Maka suami wajib ditaati ya oleh istrinya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, apapun itu. Sehingga dengan demikian, ketika suaminya memerintah istrinya taat, suaminya terpenuhi haknya, muncul sakinah. Tetapi tentu saja dalam menempatkan ayat ini pun para suami harus juga bijaksana. Jangan melupakan aspek bahwa suami juga wajib berlaku lemah lembut kepada istrinya. Sampai Rasulullah SAW beliau menyatakan, khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikap dan perilakunya terhadap istri-istrinya. Ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikap dan perilakunya kepada keluarganya, yakni kepada istrinya,
dan anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik sikapku terhadap keluargaku. Jadi menyeimbangkan antara tadi sisi persahabatan di mana suami istri ya penuh canda gitu, saling akrab, saling menghibur, di mana suami berlaku lembah lembut kepada istrinya dan sebaliknya, sehingga tidak ada istilah kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal misalnya. Tapi sisi lain tentu suami oleh Allah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga itu, memutuskan ya, menentukan arah perjalanan rumah tangga ini. Nah, tentu disinilah dibutuhkan suami sebagai pemimpin ilmu ya untuk menentukan arah dan langkah-langkah kehidupan berumah tangga itu. Jadi kombinasi antara persahabatan ya dengan ketaatan inilah yang akan membuat rumah tangga itu insya Allah berjalan ya dengan sangat baik. Satu sisi istri taat ya, mengikuti apapun yang diperintahkan suaminya selama itu bukan dalam kemaksiatan. Sisi lain di antara keduanya tumbuh keakraban, tumbuh persahabatan ya, sehingga suasananya menjadi cair, suasananya menjadi akrab, tapi tetap dalam ketaatan. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, maka inilah yang perlu disadari bersama, bahwa sesungguhnya ketetapan Allah bagi kita, yakni dalam kehidupan berumah tangga, laki-lakilah yang Allah tetapkan menjadi pemimpin. Tentu ini bukan pilihan kita, bahwa laki-laki yang mengangkat dirinya jadi pemimpin. Tidak, ini Allah yang menentukan. Sama seperti ketika Allah menentukan bahwa wanita itu tugas utamanya adalah ummun warabatul bait, sebagai ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang mengasuh, yang mendidik, dan mengurus urusan rumah tangga. Itu pun bukan pilihan kita, tapi itu Allah yang menetapkan. Dan yakinlah apa yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik untuk kita.